Jadi jalan ceritanya beberapa waktu yang lalu P3 mengait-ngaitkan Jokowi soal kemungkinannya untuk menjadi ketua umum Partai Islam ini. Ada politisi P3 sebut saja Ade Irfan Pulungan yang membuka pintu seluas-luasnya kepada Jokowi jika tertarik untuk menjadi ketua umum P3 dan pada saat yang bersamaan P3 misalnya tertarik menyodorkan partainya dipimpin oleh Jokowi, bukan tidak mungkin Partai Islam ini bukan hanya kembali lolos ke parlemen di Pileg 2029, tapi P3 diyakini akan menjadi partai yang masuk dalam kategori 5 besar partai yang sangat layak untuk diperhitungkan. Jadi wajar kalau beberapa waktu yang lalu spekulasi Jokowi ketika dikait-kaitkan dengan P3 itu menjadi isu yang terus diperbincangkan melalui kanal-kanal media mainstream ataupun kanal-kanal media sosial yang tidak berkesudahan. Tapi sehari dua hari ini kita mendengarkan bagaimana pernyataan resmi dari seorang Jokowi, di mana Jokowi sangat kelihatan menolak dan membantah jika dikait-kaitkan dengan soal potensinya untuk memimpin P3. Kata Jokowi, kader-kader internal P3 saat ini adalah mereka yang jauh lebih punya kapasitas, punya kompetensi, punya pengalaman yang bisa membawa P3 itu berjaya kembali. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, sebagai peneliti apa yang disampaikan oleh Jokowi, bagi saya bagian dari salah satu fenomena politik yang terus diperbincangkan. Karena apapun judulnya, Jokowi ini sudah terlanjur menjadi komoditas politik. Jadi setiap statement, setiap perilaku, dan bagaimana manuver-manuver politiknya, pastinya akan selalu menjadi gosip yang tanpa henti diperbincangkan oleh siapapun. Oleh karena itu saya tertarik untuk membahas pernyataan Jokowi yang saya kira memang secara gestur sudah menyatakan menolak dan tidak mau dikait-kaitkan dengan soal kemungkinannya menjadi ketua umum P3. Saya kira ada beberapa faktor ya. Pertama, bagi saya ini adalah satu pernyataan yang resmi dan tegas secara officially disampaikan oleh Jokowi, bahwa Jokowi jangan lagi dikait-kaitkan dengan soal kemungkinannya untuk menjadi ketua umum P3. Ini sekaligus untuk mengamputasi spekulasi liar, bahwa Jokowi punya intensi dan dikait-kaitkan dengan soal kemungkinannya menjadi ketua umum P3. Oleh karena itu di kemudian hari mestinya tak ada lagi cerita, tak ada lagi misalnya gosip yang menyebutkan soal kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum P3. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika ditanya oleh awak media, oleh kawan-kawan pers misalnya, kira-kira Jokowi akan berlabuh ke partai mana? Secara tersenyum dan berseloroh sepertinya, Jokowi mengatakan di PSI saja. Jadi sekalipun Jokowi sebenarnya belum secara resmi mendaftarkan diri sebagai salah satu kontestan, sebagai salah satu ketua umum PSI, kenapa Jokowi menyebut di PSI saja? Karena saya kira secara alamiah, secara tradisional, secara politik, dan secara gestur, Jokowi memang lebih dekat dan lebih identik dengan PSI dibandingkan dengan partai-partai lain, juga termasuk dibandingkan dengan P3. Apapun judulnya, PSI hari ini adalah personifikasi politik dari Jokowi. Apapun judulnya, PSI kali ini sangat identik dengan Jokowi. Apapun judulnya, PSI hari ini adalah 11-12 dengan Jokowi. Bahkan kalau mau jujur, kiblat politik PSI sampai detik ini adalah yang satu-satunya kiblat politiknya menjadikan Jokowi sebagai simbol-simbol politik. Bahkan ketika Jokowi bicara tentang partai super terbuka, itu kemudian diterjemahkan oleh PSI dengan cara memilih ketua umum yang akan dilaksanakan secara langsung, one man one vote, bukan lagi misalnya seorang ketua umum itu dipilih hanya oleh segelintir orang di internal partai yang itu menutup pintu dan kesempatan kepada kader-kader PSI untuk memilih siapa yang menjadi ketua umum mereka. Wajar kalau kemudian secara tersenyum misalnya Jokowi mengatakan di PSI saja. Ya karena memang tingkah laku, gestur, kedekatan, chemistry termasuk basis-basis konstituen yang dimiliki oleh PSI hari ini adalah mereka yang tegak lurusnya hanya dengan Jokowi dibandingkan dengan yang lain. Dan bahkan kalau mau jujur, Ketua Umum PSI hari ini adalah putra dari Pak Jokowi, yaitu Kaisang Pangarap. Jadi wajar kalau kemudian satu sisi Jokowi membantah dan bahkan menolak secara tegas jika dikait-kaitkan dengan posisi Ketua Umum P3,
Dan pada saat yang bersamaan, Jokowi merasa lebih identik dan lebih dekat dengan PSI. Nah, yang ketiga, sepertinya Jokowi tidak mau terlibat dalam polemik yang berkepanjangan di internal P3. Karena sampai detik ini, P3 itu kan belum satu suara. Apakah yang memimpin Ketua Umum P3 di kemudian hari adalah mereka yang boleh dari pihak eksternal? Saya kira ada dua mazhab di P3, ada yang pro dan ada yang kontra. Ada pihak-pihak yang kemudian tetap istiqomah dan sikoh secara politik. Bagaimana yang berhak untuk menjadi ketua umum mereka haruslah kader internal P3 yang memang minimal mereka itu telah memenuhi unsur, telah memenuhi syarat ADART untuk menjadi ketua umum. Misalnya harus menjadi pengurus minimal 1 periode. Itu adalah kemauan dari kader-kader internal dari P3, tak boleh ada pihak eksternal yang kemudian menjadi ketua umum P3 dengan alasan apapun. Tapi kan kita misalnya bisa melihat bagaimana mazhab yang lain di P3, bahwa ada kubu seperti Gus Romi, ada juga Ade Irfan Pulungan, yang secara bergantian terbuka memention kader-kader di luar P3 untuk menjadi ketua umum mereka. Itu artinya pihak-pihak yang percaya pihak eksternal akan memimpin P3 itu adalah sebagai bentuk beauty contest, semacam mencari figur-figur penting yang dinilai akan mampu membawa kejayaan P3 kembali. Oleh karena itu, di tengah dualisme pandangan di internal P3, ada yang tetap kekeh bahwa yang menjadi ketua umum P3 itu wajib dari internal, tapi ada juga yang mengatakan pihak eksternal. Sepertinya Jokowi tidak mau dikait-kaitkan dengan itu semua, tidak mau terjebak pada polemik, dan tentu saja Jokowi menghindari adanya konfrontasi dengan pihak manapun. Wajar kalau kemudian secara eksplisit Jokowi menolak P3, lebih memilih PSI, dan tidak mau terlibat dalam pusaran dinamika yang sampai hari ini di P3 sepertinya masih terbelah kira-kira siapa yang harus menjadi ketua umum partainya. Nah, yang keempat menurut saya, apakah Jokowi akan betul dan resmi bergabung dengan PSI? Belum tentu juga jawabannya. Jangan-jangan nanti opsi yang terakhir dari Jokowi itu adalah partai perseorangan, alias Jokowi itu tidak bergabung dengan partai manapun, tidak bergabung dengan PSI, apalagi dengan P3, dan lebih memilih partai perseorangan sebagai kendaraan politiknya. Karena secara prinsip sebenarnya tanpa menjadi ketua umum partai sekalipun, Jokowi dalam banyak hal misalnya sudah menjadi inspirasi, sudah menjadi kiblat politik yang kemudian bagaimana PSI itu menggerakkan mesin politiknya. Saya kira itulah yang saya kira bahwa dalam banyak hal Jokowi sebenarnya sudah memiliki partai secara informal yang namanya PSI. Tapi memang kalau Jokowi misalnya memilih menjadi partai persoalangan, menjadi problem yang agak sedikit serius karena pertarungan politik di masa-masa yang akan datang, itu memang haruslah melibatkan partai politik. Kalau mau ingin mencalonkan presiden, wakil presiden, anggota dewan, dan bahkan mayoritas kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota, itu memang mostly harus berdasarkan partai politik. Oleh karena itu wajar kalau kemudian sebenarnya banyak pihak yang berharap seperti Projo dan para relawan yang lain, supaya Jokowi itu misalnya mendirikan partai politik yang baru, tentu sebagai upaya bagaimana orkestrasi politik ke depan itu terus secara signifikan dimainkan oleh Jokowi, karena hampir semua jabatan-jabatan politik strategis di negara ini memang harus dikendalikan, harus dikontrol, dan harus sesuai dengan mekanisme partai politik. Presiden dan wakil presiden adalah mereka yang diusung oleh partai dan gabungan partai politik. Kalau ingin menjadi anggota dewan, baik dewan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, adalah mereka yang juga harus berasal dari partai politik atau diusung oleh partai politik. Gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya, itu juga dikendalikan mayoritas oleh partai politik, meski kepala daerah juga bisa dari calon perseorangan. Oleh karena itu, ketika Jokowi selalu dispekulasikan soal kemungkinannya bergabung dengan partai politik apapun, ini kan sebenarnya untuk mengecek sebenarnya kemana kira-kira manuver politik Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, dan kemana Jokowi setelah tak lagi bersama dengan PDIP. Kemana kira-kira pelabuhan sikap politiknya, karena mengingat usia Jokowi yang masih sangat muda, rasa-rasanya pensiun sebagai politisi, pensiun sebagai kingmaker, itu sangat
dianggap tidak terlampau rasional karena mengingat Jokowi masih muda dan dianggap memiliki magnet politik yang cukup signifikan yang dinilai bisa mempengaruhi bagaimana konstelasi politik ke depan. Tapi pada saat yang bersamaan, jikapun Jokowi misalnya bergabung dengan partai politik tertentu atau misalnya bergabung dengan partai yang dibuatnya nanti, dikhawatirkan bahwa success story, track record politik Jokowi sebagai orang yang tidak pernah kalah dalam. Iya, Jokowi, ya Pak Jokowi tolak P3, Partai Persatuan Pembangunan, dan lebih milih PSI, ya Partai Solidaritas Indonesia. Ini partai-partai anak muda, ya partai anak muda yang isinya orang tua semua tuh. Dan sebentar lagi juga yang menjadi ketumnya orang tua, Pak Jokowi, kan begitu. Sekarang sih masih anak muda, anaknya Pak Jokowi. Jadi ini nanti anaknya Pak Jokowi ngasih kursi ketum ke Pak Jokowinya, ke bapaknya. Jadi agak lain juga ya. Harusnya dari bapak ke anak, ini dari anak ke bapak ya. Ngeri juga ini barang ya. Oke, tapi kalau kita mau lihat bahwa apa sih yang membuat Pak Jokowi tertarik ke PSI? Lalu bagaimana dengan partai yang konon akan dibangun Pak Jokowi, yaitu Partai Support TBK itu? Apa tidak memenuhi syarat atau apa? Atau bagaimana? Ya. Dan ini karena bahas PSI, saya teringat salah satu kader PSI yang mengatakan Pak Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi. Tapi oke lah, saya nggak ada soal untuk itu, saya nggak bahas ke sana ya. Tetapi yang kita bahas adalah bagaimana Pak Jokowi ya yang katanya tertarik ke PSI. Lalu bisa saja PSI ini nanti akan menjadi nahkoda untuk Gibran berlayar, atau untuk perahu ya, bukan nahkoda, sorry, untuk eh, perahu ya, atau untuk kapal bagi Gibran untuk berlayar, kan begitu, menuju Pilpres 2019, 2029 ya. Dan yang menakodai adalah Pak Jokowi, kan begitu kurang lebihnya ya. Itu banyak sekali yang menyampaikan seperti itu. Barangkali ini persiapan Pak Jokowi untuk Gibran, dan ujung-ujungnya nanti dikasihkan ke Gibran dan lain sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Macam-macam pendapat yang saya dengar terkait hal itu. Tetapi ya kita belum bisa tahu pastikan, karena ya belum terjadi juga. Barangkali hidup ini kan kita nggak ada yang tahu. Sekarang mungkin dikatakan tertarik, mungkin 2-3 hari ke depan nggak tertarik lagi. Ya namanya juga politik. Suatu waktu bisa berubah kapan saja, dengan siapa, bagaimana, dan kapanpun ya. Tapi kalau kita mengingat penyampaian Pak Jokowi pada 2024 lalu ya, sebelum menyelesaikan jabatan sebagai presiden, mengatakan ya ngomong jujur dan tidak terlibat ini itu dan lain sebagainya. Tapi pada pilkada kita melihat bagaimana Pak Jokowi, dan sampai sekarang saya rasa Pak Jokowi mantan presiden yang belum bisa tenang sampai sekarang selama purna tugas. Berbeda seperti Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dipenuhi dengan cibiran-cibiran pedas, bahkan diolok-olok, digugat, dan seterusnya. Tidak tenang selama masa purna tugas ini. Nah, kalau saya melihat di sini ya, dari penyampaian Bung Adi Praitno, tentu tadi banyak hal yang sudah kita dengar, banyak penyampaian-penyampaian yang menjadi sebuah pemahaman dan pikiran bagi kita. Nah, kalau saya membaca di sini ya, saya akan ulas bagaimana pendapat dari kawan-kawan kita. P3 kurang energik, lebih baik PSI dan pergerakannya perlu dimasifkan ya. P3 ini partai tua kok malah mau tenggelam piye ya.
Selamat ya Mas Adi, sudah 100.000 subscriber. Saya akan dukung terus channel Mas Adi, semoga selalu mencerdaskan penontonnya, terutama orang-orang awam seperti saya. Mas Adi salah satu pengamat yang menurut saya orang luar biasa, pintar menganalisa, tidak berpihak, tetap pada real yang amat luar biasa. Insya Allah dari Sulawesi Tengah tetap dukung Jokowi dimanapun dia berada. Bang Adi baru pengamat sejati, bukan pengamat sakit hati. Ya jelas harusnya ke PSI, kan partai itu memang disiapkan untuk keluarga Jokowi setelah um, balelo dari PDI untuk kendaraan politik seluruh keluarga Jokowi. Jangan tawarin masuk P3 kalau nggak ingin makin jeblok, karena dinasti Jokowi sudah mulai memudar dan menuju kehancuran. Kenapa PSI? Bukan hanya karena anaknya menjadi ketum, tapi juga PSI itu sudah lama mendukung Jokowi tanpa henti. Kalau nggak salah dari Pilgub DKI Jakarta sampai sekarang tanpa ada berseberangan dan tanpa ada menjelekkan salah satu pihak. Beda dengan P3, kadang di luar kadang di dalam. Sudah di luar diiming-imingi jabatan, masuklah ke dalam. Waktu di luar omongannya menyakitkan, ya apalagi satu politisi CR, ya kadang mengeluk-elukkan, kadang menyerang. Makanya sekarang P3 nggak masuk parlemen karena politisinya itu sendiri menjauhkan voternya. Kalau PSI mau masuk parlemen, mau nggak ya tetap dukung Jokowi. Ditolak oleh pengurus P3 dan para kader P3, jadi calon ketum P3 makin hancur kalau Jokowi jadi ketum P3 ngurusin negara amburadul. Pak Jokowi bikin partai sendiri baik sekali, kalau jadi ketum partai lebih baik ke PSI daripada di P3 itu lebih baik sekali ya. Omongan Jokowi kok dipercaya? Rakyat sudah nggak percaya lagi. Mau di partai manapun orang akan pilih karena sudah banyak yang dibohonginya. Akan terjadi gerakan berbondong-bondong gabung PSI karena Jokowi. PSI akan bersinar terang dan berpotensi jadi partai besar. Ya kita lihatlah ke depannya bagaimana dan seperti apa. Karena kemarin juga Pak Jokowi endorse kampanye juga dan lain sebagainya, tetap juga nggak lolos ke Senayan. Tapi barangkali kalau Pak Jokowi sudah menjadi ketumnya, ya bisa berbeda, ya kita lihat ke depan ya. Mungkin dari saya itu saja. Kalau teman-teman punya pendapat, silakan sampaikan. Itu saja. Salam akal sehat. Terima kasih.